Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube Catur Warga Komputer sama aku, Enoliska. Gak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan Juni, pertengahan tahun 2022. Dan aku ngeliat beberapa brand laptop itu sedang gencar-gencarnya merilis laptop gaming terbaru dari versi mereka. Nah, salah satu brand laptop yang sudah merilis laptop gaming mereka adalah dari Asus. Nah, pasti teman-teman udah tahu ya, kalau Asus itu sangat terkenal dengan laptop gaming ROG-nya. Dan di konten kali ini, aku akan mengunboxing laptop Asus ROG yang bisa dibilang laptop ini anti-mainstream dan sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen paling terbaru, yaitu 6000 series. Tanpa nunggu lama-lama lagi, ini dia Asus ROG Flow X13 GV301RA. Jadi ini dia boxnya, dan biasanya box-box dari laptop gaming itu tinggi menjulang, tapi laptop kali ini dia lebih ke arah melebar ke samping. Kita langsung buka aja. Wah, ternyata ada box di dalam box. Ini bisa kalian lihat. Wah, ini harus hati-hati banget kita keluarin. Ada boxnya lagi. Aku taruh di samping dulu. Ada boxnya lagi. Dan di dalamnya juga tersedia slip bag. Kita buka ya, biar teman-teman bisa lihat. Wah, ini tasnya ganteng banget sih menurut aku dengan warna hitam. Kita buka lagi, mungkin ada satu hal yang tersembunyi lagi di dalam. Dan ternyata ada tas di dalam tas lagi. Jadi tas yang ini bisa kalian gunakan untuk mengisi laptop kalian. Dan tas yang satunya bisa kalian gunakan untuk membawa charger ataupun kebutuhan yang lain. Dan ini juga bisa kalian satukan dengan cara begini. Nah, jadi tampilannya seperti ini, bisa jadi satu. Dan di dalamnya juga sudah tersedia tali dari tasnya. Cukup panjang, dan kayaknya menurut aku ini tas gaming yang cukup berbeda dari laptop-laptop lainnya. Kita langsung buka aja boxnya. Ini nggak terlalu berat, tapi kita lihat aja isinya apa aja. Ternyata di sini, ini dia laptopnya. Biasanya laptop-laptop gaming itu cenderung gede dan berat, tapi ini kecil, mungil, dan aku jatuh cinta banget sih lihat laptop ini. Terus di sini juga ada stylus pen-nya. Dan kayaknya ini pertama kali deh laptop gaming include dengan stylus pen. Itu artinya laptop ini berarti touchscreen. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya ada power adaptor dengan colokan Type-C. Kemudian ada kabel power. Nggak lupa juga di sini ada buku panduan dan buku garansi. Jadi aman. Oke, firstly kita mulai bahas dari tampilannya dulu. Ini kayaknya Asus ROG benar-benar mengeluarkan versi terbaru dari mereka. Karena ini desainnya nggak terlalu rame seperti desain laptop ROG pada umumnya. Kemudian desain covernya pun ini cukup minimalis, hanya ada aksen garis-garis diagonal, cukup halus. Kemudian ada emblem ROG di bagian sini.
Mungkin beberapa orang nggak akan menduga kalau laptop ini adalah laptop dari Asus seri ROG karena hampir keseluruhan bodinya ini terbuat dari bahan metal yang benar-benar solid dan low profile banget. Dan lagi-lagi biasanya laptop gaming itu ukurannya itu cukup gede, tapi laptop ini benar-benar minimalis dan ringan banget. Laptop ini mempunyai dimensi 29,9 dikali 22,2 dengan ketebalan 1,58 cm. Dan untuk bobotnya sendiri, laptop ini memiliki berat 1,3 kg. Jadi ini benar-benar ringan sih menurutku untuk laptop di kelas ROG. Selanjutnya kita masuk ke bagian port apa saja yang tersedia di laptop ini. Di sebelah kanan, terdapat tombol power yang sudah mendukung sensor fingerprint, USB 3.2 Gen 2 Type A, dan USB 3.2 Gen 2 Type C yang sudah support DisplayPort 1.4 dan power delivery. Dan di sebelah kiri ada port konektor untuk ROG GX Mobile, di mana kalian bisa menambah VGA eksternalnya, dan di dalamnya terdapat USB 3.2 Gen 2 Type C. Kemudian ada HDMI 2.0 dan yang terakhir adalah audio combo jack. Untuk konektivitasnya sendiri, laptop ini sudah didukung dengan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2. Langsung aja kita buka laptopnya dan kita nyalakan. Kemudian kita lihat spesifikasi apa saja yang ditawarkan oleh laptop ini. Sekarang kita masuk ke bagian layarnya, dan menurutku ini adalah bagian paling unggul dari laptop ini. Laptop ini berukuran 13,4 inch dengan resolusi WUXGA 1920 dikali 1200 pixel. Aspek rasionya 16:10 dan pastinya touchscreen. Akurasi layar laptop ini 100% sRGB dengan refresh rate 120 Hz dan menggunakan panel IPS dengan tingkat kecerahan 500 nits. Sudah mendukung Adaptive Sync, Dolby Vision, dan juga Pantone Validate. Jadi, laptop ini akan tetap terasa nyaman kalian gunakan walaupun dalam jangka waktu yang lama. Kalian inget nggak, di opening tadi aku bilang bahwa laptop ini merupakan laptop gaming anti-mainstream. Kenapa? Karena laptop ini merupakan laptop 2-in-1. Karena layar laptop ini bisa kalian putar sampai dengan 360 derajat. Dan biasanya laptop 2-in-1 itu pasti mempunyai 4 mode. Yang pertama, yaitu mode laptop. Kemudian yang kedua, mode 10. Selanjutnya, mode stand. Dan yang terakhir adalah mode tablet. Bezel dari layar laptop ini cukup tipis di bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian di bagian atas dan bawahnya itu bezelnya cukup tebal karena di bagian bawahnya terdapat tulisan ROG Flow. Di bagian atas layar sudah tersedia kamera dengan resolusi HD 720 pixel. Dan menurut aku ini lumayan kalian gunakan untuk online meeting. Dan untuk para gamers juga bisa kalian gunakan untuk streaming. Selanjutnya masuk ke bagian keyboard. Jadi keyboard laptop ini full size walaupun tanpa tombol 6K. Dan aku rasa cukup nyaman untuk kalian gunakan mengetik lama-lama karena feels mengetik dari keyboard ini clicky. Dan sudah didukung dengan fitur backlight berwarna putih walaupun belum didukung dengan RGB. Dan khas dari laptop ROG, pasti terdapat tambahan tombol multimedia yang berada di bagian atas seperti tombol up and down buat volume, tombol mute, dan juga tombol Armoury Create by ROG. Lanjut ke bagian touchpad. Jadi ini ukuran touchpadnya bisa dibilang standar untuk laptop yang kurang dari 14 inch. Cukup responsif dan cukup halus juga walaupun tanpa tombol fisik. Dan juga sudah didukung dengan Windows Precision Gesture. Untuk audio dari laptop ini sudah menggunakan Dolby Atmos dengan 2 buah speaker di bagian bawah. Jadi akan sangat nyaman kalian gunakan untuk mendengar musik, nonton film, ataupun bermain game. Selain itu juga laptop ini sudah mendukung AI Noise Cancelling teknologi, jadi bisa mengurangi kebisingan ketika kalian menggunakan audio.
Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian yang menurutku ini bagian paling penting, yaitu bagian prosesor dan grafik card-nya. Jadi, laptop ini sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 6800HS, 8 core, 16 thread dengan base clock 3,2 GHz dan boost clock-nya up to 4,7 GHz dengan TDP 35 Watt. Dan untuk sisi grafisnya menggunakan grafik khusus yang terintegrasi untuk AMD Ryzen 6000 series, yaitu AMD Radeon 680M grafik. Kemudian dari segi konsumsi daya, aku rasa laptop ini lebih unggul daripada pendahulunya yang masih menggunakan AMD Ryzen 5000 series. Untuk RAM-nya sendiri, laptop ini berkapasitas 16 GB, LPDDR5, 6400 MHz dual channel, dan sudah tersolder. Itu artinya tidak bisa di-upgrade. Jadi, untuk sisi grafisnya yang masih menggunakan graphic card yang terintegrasi, untuk penggunaan game kompetitif, aku rasa ini masih bisa kalian andalkan. Seperti Valorant dengan FPS rata-rata 170 FPS medium preset, Genshin Impact dengan rata-rata 45 FPS high preset, dan bisa dibilang VGA ini masih bisa lebih unggul apabila dibandingkan dengan GeForce GTX 1650 Max-Q. Nah, selain untuk gamers, aku rasa laptop ini juga sangat aku rekomendasiin untuk kalian para content creator, mengingat laptop ini juga sudah include dengan Asus Stylus Pen. Jadi, dalam penggunaan Adobe Family seperti Photoshop, Illustrator, Premiere, ataupun After Effects, ini akan lebih mudah kalian gunakan untuk membuat konten. Selanjutnya, kita sudah masuk ke bagian sektor penyimpanan. Jadi, laptop ini sudah dibekali dengan SSD berukuran 512 GB M.2 PCIe NVMe Gen 4. Nah, untuk bagian kapasitas baterainya, jadi laptop ini berkapasitas 4 sel 62 Wh yang diklaim bisa bertahan 9 sampai dengan 10 jam video playback dan penggunaan standar. Dan aku rasa dengan waktu 9 sampai 10 jam ini cukup lama. Dan gak lupa juga laptop ini sudah include dengan Windows 11 Home Original dan Microsoft Office Home and Student 2021 Original. Jadi kalian gak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli lisensinya. Jadi itu dia tadi pembahasan singkat kita untuk laptop ROG terbaru ini. Dan menurutku laptop ini merupakan laptop high-end 2-in-1 yang berbeda dari laptop ROG sebelumnya. Namanya juga laptop terbaru ya. Laptop ini juga akan sangat membantu bagi kalian yang mempunyai mobilitas yang tinggi. Contohnya nih, mungkin ada kalian para gamers yang merangkap menjadi content creator. Jadi laptop ini sangat aku rekomendasiin banget buat kalian. Untuk teman-teman setia Catur Warga Komputer, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Catur Warga Komputer. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman ataupun keluarga kalian. Nah, untuk kalian yang mau tahu lebih lanjut soal stok ataupun harga, dengan senang hati kalian bisa DM kami di Instagram @caturwargakomputer. See you and bye-bye! Nah, tadi di opening ulang.